Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. 2. Siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. 3. Siswa dapat menceritakan, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Nah anak-anak, kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan kan? Dan kalian juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan hewan berikut ini ya. Ini ada induk ayam, kemudian bertelur dan menetas menjadi anak ayam. Kalian perhatikan dulu ya. Dan juga ada hewan kupu-kupu. Nah anak-anak, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Nah anak-anak, sekarang marilah kita mempelajari tentang siklus hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna selama 4 tahap siklus hidupnya. Metamorfosis atau daur hidup merupakan perubahan yang terjadi pada hewan secara menyeluruh, baik pada bentuk tubuh maupun strukturnya, yang dimulai dari tahap larva atau ulat hingga dewasa. Beberapa serangga mengalami metamorfosis sempurna pada tahap perkembangannya. Contohnya adalah kupu-kupu. Tahap siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga pupa atau kepompong, yang keempat kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada sisi bawah daun untuk melindungi telur agar tidak ditemukan oleh burung-burung pemangsa. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di tempat yang banyak terdapat makanan bagi ulat atau larva. Tahap kedua, caterpillar atau larva atau ulat. Caterpillar merupakan fase makan pada siklus hidup kupu-kupu.
Ulat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tumbuh dengan cepat. Setiap ulat mengganti kulit mereka lebih kurang 4 kali sebelum menjadi lebih besar. Ketika sudah berukuran cukup besar, ulat akan meninggalkan area tempat mereka makan dan mencari tempat yang lebih aman. Tahap ketiga, pupa atau kepompong. Ulat akan menggantung membentuk huruf J selama kurang lebih 1 hari sebelum menjadi kepompong. Kepompong merupakan tahap perubahan di mana ulat berubah menjadi dewasa atau kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu. Kupu-kupu muncul dan siklus hidup kupu-kupu pun dimulai kembali secara keseluruhan. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, sekarang tugasnya adalah menceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Tahapan pertama adalah telur. Tahap kedua adalah ulat atau larva. Tahap ketiga adalah kepompong atau pupa. Dan terakhir adalah menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu berikut ini. Nah, Bu Guru akan contohkan ya. Berapa kupu-kupu yang kamu lihat sekarang? Nah, anak-anak, perlu saya jelaskan ya, untuk membuat kalimat pertanyaan bisa anak-anak memakai kata-kata berikut ini seperti berapa, mengapa, siapa, di mana, apakah, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian adalah membuat 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu. Mudah kan? Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan gerakan seperti tahapan kupu-kupu ya. Contohnya adalah 1. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini meniru gerak telur. Kemudian yang kedua adalah
Posisi badan merangkak ini meniru gerak ulat. Yang ketiga adalah posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini meniru gerak kepompong atau pupa. Dan gerakan keempat adalah posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, anak-anak bisa kan mencoba dari gerakan daur hidup kupu-kupu, dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Yayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.